Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikri Asyar Pramada Faramani. Saya adalah seorang mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial di UIN Sunan Kalijaga, Jogja, angkatan 2024. Oke, di sini aku pengen ngebahas tentang metode intervensi individu dan keluarga. Yang sebenarnya dimana dua hal ini tuh berbeda tapi sangat berkaitan. Jadi gini, seorang individu itu pastikan tidak lepas dari keluarga mereka ya. Untuk pengertiannya sendiri, apa sih metode intervensi individu dan keluarga? Nah, untuk metode intervensi individu itu sebenarnya lebih mengarah kepada personal atau lebih mengarah kepada seseorang. Sedangkan intervensi keluarga ada lebih mengarah kepada dinamika sebuah keluarga jadi kayak selingkuh keluarga gitu. Nah, untuk tujuannya sendiri, di sini pekerja sosial itu hanya wajib atau berhak membimbing mereka keluar dari masalahnya, namun tidak menyelesaikan masalah mereka. Sekali lagi, pekerja sosial itu hanya membimbing mereka untuk keluar dari masalahnya. Jika mereka mau mengimplementasikan atau ikut dalam setiap planning yang sudah dilakukan seorang pekerja sosial, nah itu besar kemungkinan mereka bisa keluar dari masalahnya itu. Kalau dari kliennya sendiri tidak ada keinginan untuk keluar dari masalahnya, maka ya masalah itu tidak akan selesai. Jadi di sini tugas seorang pekerja sosial adalah membimbing mereka keluar dari masalahnya. Nah, selanjutnya di sini tuh ada tahapan bagaimana sih melakukan intervensi itu gitu. Nah, itu tuh ada 5 tahapan. Yang pertama di sini kita bisa melakukan engagement atau pendekatan gitu. Jadi sebuah individu kita lakukan pendekatan, di mana kita mungkin bisa ngobrol itu ya, paling gampang itu ngobrol secara baik-baik, kita tanyai individu tersebut. Dari situ kita lanjut untuk melakukan assessment. Nah, di sini kita mulai kelihatan nih siapa keluarganya, bagaimana silsilahnya dari assessment ini. Karena assessment sendiri itu menurutku sebuah proses identifikasi seorang klien gitu. Nah, di sini kita kehadiran sebuah keluarga atau kita melakukan intervensi sebuah keluarga itu sangat dibutuhkan jika memang masalahnya itu berlatar belakang dan berhubungan erat dengan keluarga gitu loh. Karena seperti yang kita tahu bahwa individu itu sangat berhubungan erat kan dengan keluarganya gitu. Nah, di sini kita melakukan assessment mulai dari kita membuat genogram dari individu tersebut. Kita jadi tahu kan silsilah keluarganya, bagaimana hubungannya dengan keluarganya. Nah, yang kedua, kita bisa mengidentifikasi sejarah klien, bagaimana dia pendidikannya, bagaimana dia berinteraksi setiap hari, seperti itu. Terus juga eco-map. Di sini kita jadi tahu interaksi keluarga yang lain tuh punya sifat yang seperti apa. Nah, assessment ini tuh menurutku part terpenting untuk kita mengambil metode apa yang akan kita pilih untuk melakukan intervensi ke depannya gitu. Nah, yang ketiga, kita tuh melakukan planning. Nah, di sini setelah kita mengetahui bagaimana latar belakang bagaimana latar belakang seorang klien, nah kita tuh bisa nge-planning gitu loh teman-teman. Jadi kan kita udah tahu masalahnya, kita udah tahu latar belakangnya, kita sudah kenal bagaimana dia sehari-hari. Nah di sini tugas kita adalah planning metode intervensi apa sih yang paling cocok untuk klien kita tersebut gitu loh. Nah, setelah kita ngeplan intervensi apa yang cocok untuk mereka, kita melakukan implementasi di sini. Setelah kita melakukan assessment, kita sudah ngeplan. Nah, hal yang wajib kita lakukan kan pasti implementasi ya, yaitu pelaksanaan gitu. Agar yang udah kita susun tuh bukan cuman hanya sebuah teks, tapi
benar-benar sebuah pelaksanakan agar kita bisa membimbing seorang klien atau sebuah keluarga ini tuh keluar dari masalahnya. Nah, di sini kan masing-masing ya untuk pelaksanaannya seperti apa yang plan yang udah kita susun di awal. Nah, setelah semua plan yang kita susun itu, karena plan itu kan dibagi 3, plan terdekat, plan menengah, sama plan yang paling akhir gitulah ya. Nah, di sini setelah itu kita tuh mengevaluasi. Setelah semua plan-plan yang udah kita lakuin, kita mengevaluasi apakah sampai mana sih intervensi kita, terus apakah ada keberhasilan atau dan lain sebagainya. Yang penting kita tuh harus mengevaluasi sejauh mana plan ini dilakuin dan sejauh mana setelah dilaksanakan memberikan perubahan kepada sang klien. Nah, kita masuk kepada contoh kasus nih. Sebenarnya ini contoh kasus udah pernah dibahas di kelas ya, tapi menurutku ini bisa aku sampaikan lagi. Jadi di sini ada sebuah keluarga terdiri dari 5 anggota. Jadi sebagai kepala keluarga di sini tuh bernama Budi, dia berumur 45 tahun. Dan sebagai ibu rumah tangga di sini bernama Siti, beliau berumur 40 tahun dan juga 2 anaknya yang bernama B sama C. Aku anggap gitu ya, Kak. Terus mereka mempunyai nenek nih. Nenek di sini mereka tuh berumur berapa ya? Anggap aja 70 tahun gitu lah ya. Nah, sedangkan si B ini usia anak SMA, si C ini usia anak SD. Nah, di sini masalah dalam keluarga ini tuh muncul ketika anak sulung dari pasangan si Budi dan si Siti itu meninggal dunia. Nah, setelah meninggalnya anak mereka itu tuh memberikan perubahan yang cukup besar gitu terhadap keluarga ini. Yang pertama, ibunya tuh masih sangat terpukul. Nah, itu tuh menjadikan Bu Siti ini tuh hilang peran sebagai ibu gitu. Nah, untuk si Budi sendiri ini juga ada masalah ekonomi yang dimana dia tuh jadi ya emang sebelumnya kesusahan juga sih ya, ekonominya sulit. Nah, ini tuh jadi double gitu loh, ditambah dia ekonominya udah sulit, dan kehilangan anak, itu jadi membuat dia tuh merasa punya masalah yang double gitu. Nah, di sini si B ini karena merasa dia tuh pokoknya dia tuh selalu cari perhatian karena orang tuanya kan udah nggak pernah memberikan kasih sayang ya, karena mereka sibuk dengan masalahnya masing-masing. Si Budi ini tuh jadi nggak mau sekolah, dia keluar dari sekolah, tambah masalah lagi, dan dia tuh ikut kelitih gitu-gitulah. Nah, terus adiknya yang terakhir ini, karena dia merasa kurang kasih sayang juga, dia itu tuh yang awalnya berprestasi jadi menurunlah prestasinya. Nah, mereka punya neneknya itu sakit, teman-teman. Gimana? Masalah keluarga ini kompleks banget kan ya. Nah, di situ sesuai dengan urutan intervensi tadi, nah bisa kita lakuin yaitu pertama pengenalan dulu. Nah, kita kan setelah kita pengenalan, kita tuh jadi tahu masalah dari keluarga tersebut kan ya. Apa aja masalah yang sudah terjadi seperti yang aku jelaskan di awal. Nah, di situ kita bisa melakukan asesmen kira-kira apa yang dibutuhin oleh si 5 anggota keluarga ini gitu kan ya. Nah, kita ngeplan nih kira-kira apa aja ya intervensi yang cocok untuk si bapak, si ibu, si anak, sama si adik dan neneknya. Nah, dari kasus ini kita bisa melihat nih, kita bisa melakukan mengajukan nih, yang pertama tuh mengajukan bantuan untuk keluarga ini dulu seperti kayak PKH. Nah, untuk neneknya kita juga bisa melakukan BPJS PBI di pemerintahan setempat, karena mereka tuh berhak ya untuk mendapatkan itu gitu. Terus ibunya, biar dia tuh bisa keluar dari traumanya, dia tuh bisa dilakukan terapi dengan psikolog di sini, biar dia tuh kembali menjalankan peran ibunya gitu, biar kedua anaknya itu juga mendapatkan kasih sayang lagi. Nah, untuk si Budi kita bisa mengusahakan untuk didaftarkan sekolah paket. Nah, untuk si anak yang si C ini yang SD, kita bisa juga ngobrol nih sama guru BK-nya sejauh mana sih dia berubah gitu. Nah, setelah
semuanya itu diperbaikilah masing-masing. Nah, insya Allah di situ keluarga itu akan mulai lagi menjadi keluarga yang utuh gitu loh. Nah, untuk refleksi sendiri ya teman-teman dari kasus yang udah aku sampaikan tadi, bahwa setiap masalah itu sebenarnya kalau kita kupas satu-satu itu tuh pasti ada jalan keluarnya gitu loh. Nah, kita sebagai pekerja sosial kita juga punya etika yang dimana udah kita pelajari kan ya, nilai-nilai etika. Di situ kita juga harus mengimplementasikan waktu kita sedang melakukan intervensi. Nah, itu sih untuk refleksinya. Mungkin seserumit apapun masalah, jika kita kita kupas satu persatu, itu tuh pasti ada jalan keluarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.